Jamaah. Yeay. Ada yang bilang juga nih ya kalau jodoh itu adalah cerminan diri. Tapi ternyata dia pas dapat jodoh kok malah kebalikan dari dirinya. Lah. Nah apakah, wah pertanyaannya, ini adalah ketentuan Allah, apakah justru ini cobaan atau ujian untuk dirinya? Kita minta penjelasan sama guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam, tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Nada, Mas Fadli, guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta jamaah Islam itu indah yang mungkin sedang menanti jodohnya, baik jodoh untuk dirinya, jodoh untuk anaknya, jodoh untuk orang-orang terdekatnya, maka subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 26, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Dari ayat ini ila akhir ayat kita mengambil pelajaran bahwa Allah mengumpulkan, mengelompokkan orang sesuai dengan dirinya. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Perempuan yang kurang baik akan mendapatkan laki-laki yang kurang baik pula. Laki-laki yang baik akan berkumpul dengan perempuan yang baik, begitu pula sebaliknya. Namun ternyata pada kenyataannya, jadi kalau dikatakan jodoh cerminan diri, loh kok ada orang yang ketemu yang tidak sesuai dengan dirinya. Misal dia adalah seorang yang saleh, seperti Ratu Asia, seorang yang sangat salehah, tapi kok dipertemukan sama Allah tuh jodohnya Fir'aun gitu. Apa menyalahi takdir daripada Allah atau menyalahi ayat daripada Allah Subhanahu wa taala? Kan Allah sendiri yang mengatakan perempuan baik akan ketemu laki-laki yang baik. Nah ini Ratu Asia ini kurang baik apa gitu, kurang beriman apa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dijanjikan istana di surga, tapi kok malah bertemu dengan orang yang paling jahat, orang yang paling buruk, yaitu Fir'aun. Maka subhanallah, tadi dijelaskan ayatnya, boleh jadi apa yang menurutmu tidak baik itu justru baik bagimu. Jadi kalau ada orang merasa, ya Allah saya sholat, kok ketemu pasangan saya yang tidak mau sholat, justru mungkin bisa jadi karena dia tidak sholat itulah menjadi ladang pahala bagimu untuk mengingatkannya sholat. Ratu Asia orang yang baik, tapi bertemu dengan orang yang buruk seperti Fir'aun. Justru Fir'aun menambah kebaikan Ratu Asia. Kenapa? Karena setiap hari Ratu Asia akan bersabar menghadapinya. Setiap hari Ratu Asia akan diuji. Saya harus taat kepada suami saya walaupun dia seperti itu. Maka subhanallah, tidak selamanya yang menurut kita tidak baik itu beneran tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Justru menjadi ujian, betul. Ujian bagi siapa? Ujian keimanan bagi diri seseorang yang sedang menjaga keimanannya. Dan juga ini pelajaran yang kedua, jangan pernah kita merasa baik. Bisa jadi orang yang kita anggap tidak baik justru baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru, Allah tidak melihat daripada ajsamikum, daripada fisik kalian, daripada tampilan luar kita, tapi Allah melihat qulubikum, daripada hati kalian, hati kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya, jangan pernah merasa diri baik dibandingkan orang lain karena yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jikalaupun kita mendapatkan pasangan yang kita merasa bukan cerminan diri kita, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya pasti ada pahalanya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, jadi segala sesuatunya yang Allah berikan itu pasti yang terbaik buat Pasti. kita. Jadi Kita jangan nggak pernah tahu berpikir, rahasianya. oh beda-beda, ini kasih kebiasaannya beda, apanya beda. Itu nggak usah dipikirin, bisa jadi ladang pahala. Betul. Tapi saya justru malah bingung orang-orang yang kayak Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Kenapa lagi? Ngapain saya lagi? Ustadz Maulana itu orang coba Ustadz Zanada pikirin, baik iya, Udah baik. soleh iya, Masya Allah. mapan iya. Masya Allah. Tapi kok sampai sekarang belum dapet jodoh. Nah. Ustadz Maulana mau coba gak? Nggak ada metodenya, kayak dikasih caranya, ada caranya. Ada, saya tuh pernah baca tuh di ini ya apa namanya di internet. Itu ada tuh katanya buat cari aplikasi jodoh online gitu. Nah, itu Iya. mah kayak beli kucing dalam karung. Jangan seuzon dulu. tahu-tahu beda. Kan Gambar disesuaikan beda karakternya, orang. disesuaikan karakternya, kebiasaannya apa. Dan itu banyak yang menikah. Emang siapa? Ada yang
Mau? Mau tahu siapa nih? Mau tahu aja mau tahu banget. Enggak, maksudnya siapa yang berjodoh Ah, seperti itu? mau tahu aja mau tahu banget. Ah. Kalau mau tahu banget setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Memang siapa yang dapat Terpancing jodoh? kan?